Ramadan, Ramadan, Ramadan telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan kini telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan telah datang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku hadirin hadirat, bapak ibu, adik-adik jamaah salat subuh Masjid At-Tadhkirah, Masjid Muqimuddin, hafizahumullah. Maaf, baru kemarin di At-Tadhkirah. Hafizahumullah, semoga Allah selalu menjaga kita semua. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, dengan selalu berucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita telah bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, kalau kita melihat ayat-ayat yang bicara haji, bapak-bapak, ibu-ibu, itu berpencar dari berbagai surat. Padahal ada surat khusus namanya surat Al-Hajj. Tetapi pembahasan ayat haji itu ada di Al-Baqarah juga. Ada di beberapa surat juga itu ya. Tidak fokus di surat Al-Hajj. Apalagi kalau kita melihat ayat-ayat zakat, itu malah bertebaran di berbagai surat gitu kan. Apalagi kalau bahas ayat-ayat sholat gitu kan. Wah, tambah banyak lagi. Hampir di setiap surat itu ada tentang sholat. Bahkan di surat-surat Makkiyah itu sholat sudah ada gitu kan ya. Artinya ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat itu sudah ada. Berbeda ketika ayat-ayat puasa kita kaji gitu kan. Itu tidak kemana-mana, fokus di satu surat dan di satu klaster. Ini yang amazing gitu. Ini kan yang perlu kita kaji gitu kan. Satu surat yaitu surat Al-Baqarah, dan satu klaster, Pak. Satu klaster itu maksudnya enggak di surat itu pun enggak kemana-mana ayatnya, ya ngumpul jadi satu, itu satu klaster, yaitu Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187, 5 ayat gitu kan. Udah enggak kemana-mana. Jadi kalau para ulama membahas tentang fikih puasa, membahas tentang fikih Ramadan, itu yang enggak keluar dari surat Al-Baqarah itu dan tidak keluar dari 5 ayat itu dalam satu klaster, yaitu Al-Baqarah 183, 184, 185, 186. Kenapa seperti itu gitu loh? Ya dicari-cari hikmahnya, Pak. Di antara hikmahnya itu, kalau bisa Ramadan itu kita fokus gitu. Sebagaimana Allah memfokuskan kajian Ramadan, ayat-ayat Ramadan itu dalam satu surat, dan itu pun dalam satu surat tidak kemana-mana, dalam satu klaster 183 sampai 187. Kita juga harus fokus apa kalau dalam Ramadan? Fokus puasa Ramadan, Pak. Fokus ibadah dengan berbagai variasinya. Kita fokus gitu kan, benar-benar fokus kalau dalam kaitan Ramadan, ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ini satu. Yang kedua, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, di ayat 183 sampai 187 di surat Al-Baqarah yang membahas ayat-ayat puasa, itu juga ada yang aneh gitu loh. Kenapa anehnya? 183 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bahas puasa kan ya. Terus di ayat 184-nya juga lagi-lagi bahas puasa, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan seterusnya. Itu bahas puasa, Pak.
Di 185 memang di awal-awal membahas tentang turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Tapi berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Itu bahas puasa, saudara. Di 185 tadi ya. Di 187 kita lompat di 186-nya. Itu membahas apa? Uhilla lakum lailatasy syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, yaitu interaksi suami istri di bulan puasa, gitu kan, di waktu dia berpuasa. Yang dihalalkan adalah di waktu malam. Jadi itu lagi-lagi bahas apa? Bahas puasa. Nah, di 186 yang kita lompatin tadi itu bahas apa? Mari coba kita lihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu enggak ada kaitan dengan puasa, Pak. Enggak ada kaitan dengan puasa. Ini yang saya bilang aneh gitu kan. Jadi di antara ayat-ayat puasa ada satu ayat yang disisipkan yang enggak ada kaitan puasa, tapi sebenarnya itu hakikatnya berhubungan dengan puasa, tapi enggak bahas bab puasa. Bahas apa itu? Doa, Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, jawablah sesungguhnya aku dekat. Jawablah dalam tanda kurung, Pak ya, karena sini kata-kata jawablah enggak ada di ayat itu. Tapi biasa di terjemahan itu ada yang kemudian dikasih jawablah tanda kurung. Itu coba itu bahas apa Bapak-bapak? Itu bahas doa. Loh, kenapa di tengah-tengah Allah membahas tentang puasa kok ada pembahasan tentang doa? Ini juga menjadi isyarat bagi kita kalau bisa selama Ramadan itu kita nggak boleh meninggalkan doa, Pak. Tiap harinya kita doa banget. Ada ulama yang boleh menambahi hikmahnya kenapa ayat doa itu disisipkan di antara ayat-ayat puasa itu karena sesungguhnya yang membuat doa kita itu cepat akselerasinya, Pak. Percepatan menuju kepada diijabahi oleh Allah Rabbul Alamin itu adalah kekuatan puasa. Artinya kalau kita berdoa dalam kondisi tidak puasa, Pak, ya dikabulkan sama Gusti Allah. Tetapi kecepatannya itu berbeda ketika kita berpuasa. Artinya Allah ngingetin kepada kita dengan menyisipkan doa itu. Ayo mumpung 30 hari loh Pak, kita diberi kesempatan sama Allah. 30 hari, ayo mumpung punya masalah apa saja, punya musibah apa saja, punya problem apa saja. Tiap hari kita doa kepada Allah. Tiap hari kita baca doa itu kepada Allah. Insya Allah Pak, Allah nggak akan kemana-mana. Allah nggak akan memperhatikan semua apa yang kita keluhkan, semua yang akan kita munajatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang berkaitan dengan kenapa itu disisipkan ayat doa di antara ayat-ayat puasa. Berikutnya saudara ikhwatadina fillah, perhatikan Bapak-bapak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu tidak ada kata-kata kul, Pak. Biasanya kalau uslub atau gaya bahasa kayak begitu itu di Al-Quran biasanya ada kata-kata kul. Contoh seperti misal di Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Di situ ada kata apa? Qul, jawablah sama engkau ya Muhammad tentang hilal itu yang mereka tanyakan, bahwa hilal itu waktu-waktu untuk haji dan manusia atau manusia dan haji. Jadi yang disuruh jawab siapa? Nabi Muhammad. Sama halnya ketika di Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Kata Allah Rabbul Alamin al-ayat, kata Allah, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamr, minuman keras dan judi. Yang disuruh jawab siapa? Nabi Muhammad. Qul, jawablah ya Muhammad bahwa sesungguhnya khamr dan judi di dalamnya itu ada dosa besar dan juga ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu kata Allah. Yang disuruh jawab siapa? Nabi Muhammad SAW. Contoh ketika mereka bertanya tentang apa yang harus disedekahkan. Yas'alunaka madza yunfikun qul al-afwa. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Lagi-lagi yang disuruh jawab bapak-bapak, ibu-ibu siapa? Itu Nabi Muhammad. Qul, jawablah ya Muhammad. Ada kata qul, Pak. Qul, jawablah ya Muhammad.
bahwa yang harus mereka sedekahkan adalah harta lebih yang disebut al-afdal. Demikian pula di surat Al-Isra, Pak. Di surat Al-Isra itu ayat ke-85, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Yang disuruh jawab siapa? Nabi Muhammad sama Allah. Qul, jawab, kamu yang jawab ya Muhammad. Ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Nah, gaya bahasanya seperti itu. Biasanya kalau mereka bertanya padamu ya Muhammad, itu yang disuruh jawab sendiri adalah Nabi sama Allah, tapi sudah tentu atas tuntunan Allah. Cuman yang disuruh ngomong kepada umatnya itu siapa? Nabi, Pak. Berbeda dengan Al-Baqarah 186. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, nggak ada kata kul di situ, Pak. Kan mestinya wa idza sa'alaka ibadi anni qul fa inni qarib. Kan begitu mestinya. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawablah, katakanlah ya Muhammad, aku dekat. Kan begitu mestinya. Di sini nggak ada kata-kata jawablah, katakanlah atau kul. Tapi langsung ketika hamba-hambaku bertanya padamu ya Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Gitu Allah ngomongnya, seolah Allah berkata begini, ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang aku, jangan kamu yang jawab ya Muhammad, jangan kamu yang jawab, aku langsung yang jawab, sesungguhnya aku dekat. Ini apa artinya saudaraku akhwati binafidhahumullah? Dalam urusan doa gak butuh perantara, Pak. Dalam urusan doa itu bisa langsung gitu loh, nggak butuh wasilah itu kan. Jadi langsung jadi kita butuh apa saja, ada problem apa saja, mengadakan tangan, Pak, atau berkata Rabbana, itu langsung nembus Allah, nggak perlu mampir ke sana kemari, itu langsung saudara. Seolah Allah dengan menghilangkan kata-kata kul, sebagaimana di ayat-ayat yang lain, ketika urusan khomer dan judi yang disuruh jawab Nabi Muhammad, ketika urusan ruh yang disuruh jawab Nabi Muhammad, ketika urusan sedekah yang disuruh jawab Nabi Muhammad. Tapi ketika urusan Allah sendiri, Nabi nggak disuruh jawab, Pak, tapi langsung Allah yang menjawab. Seolah Allah ngirim pesan kepada kita semua lewat Rasulullah Muhammad SAW. Sekali kita menengadahkan tangan, sekali kita berkata Rabbana, sekali kita berkata Allahumma, itu langsung, Pak, itu yang namanya hubungannya itu connecting dengan Allah Rabbul Alamin. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ada masalah apa saja, problem berat, problem ringan, ada masalah yang musibah misalnya, sudah ketika kita berdoa itu sesungguhnya kita langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada wasilah apapun, melalui malaikat, enggak ada, langsung itu kepada Allah Rabbul Alamin. Ini saudaraku ikhwatadina fidhakumullah. Tapi Ustaz, kenapa ya doa kita kok kadang enggak dikabulkan? Sebenarnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka sungguh aku akan, kata Allah, sungguh aku akan mengabulkannya. Tapi kenyataannya Pak Ustadz, saya ini kan belum dapat jodoh ini. Sudah doa bertahun-tahun masih tetap jomblo aja. Ini gimana Ustadz? Nah, ini mari kita coba lihat ayat berikutnya, Pak. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Di situ disebutkan dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa jika dia berdoa. Aneh kan, Pak ya? Saya ulang kata-katanya, terjemahan ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Kalau sampai di situ kan sudah selesai sebenarnya. Dikabulkan doanya orang yang berdoa. Selesai kan, Pak? Tapi ada lanjutannya itu. Jika dia berdoa. Kan aneh. Berarti ada orang berdoa enggak dianggap berdoa sama Allah. Ya kan? Halo, ini masih ngantuk semua nih, Pak. Ada orang berdoa tidak dianggap berdoa. Dan itulah yang disebut tidak dikabulkan. Istilahnya ada orang meminta gak direken, Pak. Padahal dia minta dia. Ada nggak minta malah dikasih kan? Tapi ada yang minta-minta, ngemis-ngemis, misalnya gitu kan ya, sampai ngemis-ngemis, sampai nangis-nangis, nggak dikasih itu kan. Nah itu maksudnya hadis ayat itu. Dikabulkan ujibu da'watad da'i idza da'an. Andai enggak ada idza da'an kan sudah selesai kan sebenarnya. Tapi ternyata Allah ngasih syarat idza da'ani itu kan. Dikabuli dungane wong sing donga apabila dia berdoa. Pertanyaannya,
Berarti ada orang yang berdoa tapi tidak dianggap doa. Betul kan Ustaz? Iya betul. Terus siapa yang berdoa tidak dianggap berdoa? Di ayat berikutnya itu baru kita ketahuan, yaitu yang tidak memenuhi dua syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Yaitu satu, mengijabahi seruan-seruanku, kata Allah. Jadi orang berdoa tapi nggak dianggap berdoa, nggak direkan sama Gusti Allah apabila dia tidak mengijabahi seruan-seruan Allah. Misalnya Allah menyeru kita puasa, dia nggak puasa, berarti kan nggak mengijabahi itu, ya nggak? Allah menyeru, sing uangnya sudah sampai nisab, ayo zakat toh, ya nggak zakat, berarti kan nggak menyeru itu ya. Nah orang-orang kayak begitu tuh kelihatannya mungkin dia sukses Pak, tapi sesungguhnya dia tidak direkan doa-doanya sama Allah Rabbul Alamin. Itu nanti di akhirat gak ditoleh sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Maaf ibu-ibu, misalnya ibu-ibu nih nggak pakai hijab kalau keluar rumah, pakai hijabnya pas waktu sholat, pakai mukena semua, misalnya keluar rumah nggak pakai mukena. Padahal di dalam Al-Quran diseru untuk menggunakan apa? Hijab, ya nggak? Terus nggak menjawab seruan itu, ya itu yang membuat kemudian tidak diijabahi sebuah doa. Ngapunten berdoa sambil nangis-nangis, kelei ketok misalnya begitu kan ya, kalau keluar rumah maksud saya gitu kan. Ya bagaimana Allah ngereken kita Pak? Wong kita nggak pernah ngereken Allah dalam urusan seruan-seruan Allah. Itu sederhananya seperti itu ya. Yang kedua, kenapa doa tidak dianggap berdoa? Wal yu'minu bi. Enggak mengimani Allah Pak. Enggak mengimani Allah itu enggak meyakini Allah sebagai pencipta yang memiliki kuasa luar biasa. Enggak yakin kita. Misalnya kita berdoa sedikit aja Pak, ada keraguan dengan kekuasaan Allah, sudah selesai itu, enggak akan dikabulkan. Misalnya nih dokter sudah angkat tangan ya. Waduh Pak, ngomong ke keluarga, bapak-bapak mohon maaf ya, ayahanda ini kita sudah angkat tangan. Terus kita berdoa sama Allah, ya Allah sembuhin bapak saya ya Allah. Kira-kira bisa enggak? Gitu ngomong dalam hati. Setan itu kan yuwaswisu fi sudurinas. Iku dokter wis ngomong gak iso. Sudah pasrah aja. Pasrah tapi enggak berdoa. Makanya kalau kita ada musibah, ada masalah apa, terus di awal kita ngomong angel iki. Angel tenan mana? Angel temenan. Susah temenan. Makanya kata Allah, ana inda dzanni abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hamba. Itu kan. Aku mengikuti keyakinan hamba. Ayo yakin. Ya kan? Ini pandemi sekarang kan sudah mulai longgar. Ya, alhamdulillah sudah mulai rapat ini salatnya. Udah yakin Pak. Sekali kita ketakutan terus-menerus itu kan, ya. Nanti itu akan diikutin sama Allah keyakinannya. Maka penting dalam berdoa itu apa? Keyakinan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, sekalipun doa kita itu tidak pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Al-Quran, tidak pakai bahasa hadis. Kalau bahasa Al-Quran kayak ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu bahasa Al-Quran Pak. Rabbi ufirli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, itu bahasa hadis, bahasa Al-Quran Pak. Yang bahasa hadis, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, itu bahasa hadis. Sekalipun nggak pakai bahasa itu Pak, pakai bahasa ibu lah ya, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, apa-apa. Tapi yang penting apa? Yang kita minta siapa? Allah. Dan kita yakin sama Allah yang kita minta. Tasbeng dikasih sama Allah. Allah itu maha mendengar keluh kesah kita itu kan. Ada satu cerita sebagai penutup bapak-bapak, hafizahumullah. Bapak kan kenal saya sudah rutin di sini. Saya dari negeri Syampang, Madura. Orang Syampang, Sumeneb, Bangkalan, Pamekasan itu kan Madura kepulauan Pak. Saya punya guru Pak. Guru saya ini di Bondowoso. Bondowoso itu kan Bondowoso, Lumajang, terus Situ Bondo, Jember, itu kan Madura daratan. Istilah ngomong Madura swasta. Saya juga heran. Padahal nggak ada keturunan di Madura, nggak ada. Tapi mereka itu bisa bahasa Madura itu aneh banget.
Makanya saya bilang Madura nggak punya pulau kayak begitu ya. Madura daratan. Nah kiai saya Pak, guru saya itu dari Bondowoso. Macannya Bondowoso. Itu santrinya di Bondowoso itu banyak luar biasa. Dan Madura kabeh ya toh. Mayoritas Madura santri-santrinya. Memang ada dari luar daerah ada, tapi mayoritas Madura. Nah di antara santrinya itu Bapak, santri yang asli Bondowoso itu ada yang diangkat sebagai security pasar di Bondowoso. Lulusan SMA diangkat jadi kepala security, kan keren Pak. Membawai sekitar 10 orang security yang ada di pasar itu. Dia jadi kepalanya, seneng. Nah orang Madura, mohon maaf ya, orang Madura itu biasa kalau dapat rezeki Pak, itu yang diingat pertama kali adalah gurunya. Nah termasuk ini gitu kan, langsung yang diingat gurunya, ingin sowan tuh bahasa Maduranya anyabis, mau anyabis ke guru saya, ke kiai ya, sekaligus minta doa supaya menghadapi preman-preman yang ada di pasar tersebut itu bisa menangani dengan baik gitu. Dan kalau perlu duel, kalau ada duel, doa duel tak jaluk bisa. Duel dalam bahasa Madura artinya akeket Pak. Tahu keket ya? Akeket itu duel. Jadi mau minta doa akeket. Akhirnya dia malam-malam datang ke pesantren. Kebetulan Kiai Muiz almarhum udah meninggal ya, Kiai Muiz, guru saya. Itu nggak ada. Kata teman-teman pesantren, Kiai lagi pengawasan. Yo nek gelem ngenteni monggo Mas. Tapi yo meniae kaitane kiai bengi, biasanya mulai bengi capek iya. Gak terima tamu. Oh ngono ta. Ya saya anteni sadilut, siapa tahu belum malam sudah datang. Nunggu sambil duduk Pak. Di samping dia itu ada meja kecil ya untuk yai ngaji Dampart itu kan ya, meja kecil Pak. Di atas meja itu ada selembar kertas. Agak tertarik dengan selembar kertas, ada tulisan huruf Arab Pegu. Apa ini ya? Dia lihat, tambah dekat, tambah jelas huruf Arab Pegunya Pak. Dan dia kaget luar biasa. Karena judul huruf Arabnya itu, judulnya doa akeket. Begitu Pak. Wah, pas ini. Kiai saya ini sakti beneran ini. Belum saya minta, sudah ditulis doa akeket itu. Waduh. Dan ringkas doanya Pak. Kan orang-orang yang ketika donga sing dawa itu kan sumpah juga Pak. Ya, ringkas doanya. Allahumma laka wa minka. Ngono tok doa. Wah, wis pas ini. Ya ini Masya Allah, sayangnya sama santrinya gurung jaluk wis ditulis didekek nang meja bisa. Seolah-olah untuk saya, padahal ya dudukan begitu. Diambil sama dia Pak itu kertas tulisan huruf Arab Pegu doa akeket ini, dia disimpan, dia pulang, dia pamit sama teman-teman, dia pamit saya dulu. Oh sudah, ya sudah, dia pamit, dia pergi Pak. Apa yang terjadi Pak selama sebulan tuh Pak di pasar tuh? Memang ada kejadian. Ada preman petentang-petenteng dia hadapin, tapi sebelum dia hadapin dia baca doa itu, Allahumma laka wa minka. Premannya itu awalnya petentang-petentang, ketemu dia itu dingklu, nggih Pak, siap Pak, begitu tuh. Akhirnya gak ono sing wani gitu kan. Mikir dia itu, wah ini gara-gara doa ini ya, tapi saya ini berdosa. Kenapa berdosa? Enggak minta izin sama kiai. Wah, akhirnya datang lagi sama kiainya kan ya. Datang lagi sebulan berikut, ketemu sama Kiai Muiz. Ini ngapunten, yang cerita ini adalah beliau sendiri almarhum. Ke saya itu beberapa tahun yang lalu sebelum beliau meninggal dunia. Itu bilang, jadi Jun akhirnya datang lagi dia gitu. Datang lagi. Setelah datang langsung salaman, biasa lah Pak. Santri itu kalau santri Madura itu naik coba santri Jawa nih ketemu kiai ini Pak, cium tangan. Itu kayak mahasiswa ya Pak. Mahasiswa kalau salaman tegak podo ambek guru nih gini ya. Karena tawa 12 tegak lah. Mbok dingkluk didik gitu loh. Sebagai bagian daripada ketawaduan dan adab kan begitu. Oh kalau santri enggak Pak, lebih kayak begitu, cium tangannya. Sekelangkong terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, anak apa?
Ya terima kasih. Terima kasih apa? Terima kasih Yai telah ngasih doa. Ya wis gunakan gitu. Gurung diomongin, doanya manjur ya. Doa apa kata Yai? Doa keket. Kaget Yai. Hah? Doa keket? Memang ada doa keket? Kaget juga yang nih si teman ini. Loh kok Yai enggak tahu gitu. Ada doa keket. Loh, Yai sendiri pakai bahasa Madura halus. Yai sendiri yang nulis itu. Saya seumur-umur gak tahu nulis doa keket, gak tahu ngekesopoi doa keket, gak ono doa keket ibu. Loh, Yai nulis mana kata Kiai. Dikeluarkan tuh Pak yang namanya tulisannya itu kertas tuh. Dilihat sama Kiai. Kiai tertawa Pak. Lili jadi santri aja geblek-geblek lili. Loh, ente napa ya? Nah, ini wacan mana? Iki duduk doa keket tapi doa akikoh. Kan huruf Arab keket Pak podo mbak akikoh Pak. Mungkin saking exciting pas waktu nemu itu Pak, karena doanya cuma ringkas kan doanya. Doa akikoh itu doa yang nyembelih itu loh Pak, nyembelih wedhus itu loh. Allahumma laka wa minka. Dijadikan gawe doa duel itu Pak ya. Tapi kan manjur, selama sebulan dia menghadapi beberapa problem itu selesai gitu loh Pak. Kenapa manjur Pak? Yakin saudara, yakin. Makanya ayo bapak-bapak, ibu-ibu, yakin itu penting. Jangan sampai kita ragu sama Allah Rabbul Alamin. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. So, pesan saya kan nggak boleh lama-lama ya Pak ya. Ya nggak boleh lama-lama ya kan, masa pandemi ini kan nggak boleh lama-lama. Pesan saya Bapak Ibu, kenapa di situ ada ayat doa? Seolah Allah ingin ngasih tahu, ayo teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Kita nggak pernah tahu Bapak-bapak di doa yang mana Allah mengabulkan kita. Seperti seseorang anak terus mengayuh sepeda, maka sepeda itu akan terus berjalan sampai tujuan, betul? Tapi kalau sepeda itu nggak pernah dikayu Pak, maka sepeda itu tetap ada di tempat itu. Seperti itu kita dalam berdoa. Teruslah berdoa, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Yang sehat selalu diberi kesehatan, rezeki lancar Bapak, keluarga sakinah mawaddah rahmah. Dan mudah-mudahan Ramadan ini ibadah kita jauh lebih berkualitas, bersemangat dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Amin ya Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.